Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanul Bizabadi, NIM 193111174 dari kelas PAI 5E. Perkenalkan, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemerintahan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dalam makhluk SKI di Asia dan Eropa. Yang pertama yaitu pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Karakteristik kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Karakteristik kepemimpinan beliau antara lain yaitu lemah lembut, tetapi beliau amat percaya diri, sangat tegas dalam hal-hal yang dipandang dapat membahayakan agama dan negara. Sebagai khalifah memegang semua kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Meskipun beliau sering bermusyawarah, tetapi otoritas tetap. Yang selanjutnya yaitu prestasi yang dicapai oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Pertama, perbaikan sosial. Perbaikan sosial yang dilakukan oleh Abu Bakar ialah usaha menciptakan stabilitas wilayah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng. Selanjutnya, perluasan dan perkembangan wilayah. Usaha yang ditempuh beliau yaitu melakukan perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab. Selanjutnya, pengumpulan ayat Al-Quran. Usaha yang ditempuhnya yaitu ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan atas usulan sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Setelah para sahabat yang hafal Al-Quran, banyak yang gugur dalam peperangan, terutama waktu memerangi para nabi palsu. Selanjutnya, sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam. Kemajuan yang diemban sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, Abu Bakar senantiasa meneladani perilaku Rasulullah SAW, bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi. Selanjutnya, meningkatkan kesejahteraan umat. Abu Bakar membentuk lembaga Baitul Mal, semacam kas negara atau lembaga keuangan. Yang selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yaitu pertama, memerangi orang murtad. Kedua, orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, muncul nabi palsu. Yang keempat yaitu pengumpulan Al-Quran. Dan yang kelima, yang kedua yaitu pemerintahan Umar bin Khattab. Karakteristik kepemimpinannya yang pertama yaitu beliau sering musyawarah mengikuti jejak Rasulullah. Umar dalam kepemimpinannya beliau sering mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya yaitu kekayaan negara untuk melayani rakyat. Umar mendirikan sejumlah tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslimin. Selain itu juga membangun tata kota yang bertujuan mensejahterakan seluruh rakyat. Yang selanjutnya itu menjunjung tinggi kebebasan. Kemudian menawarkan solusi langsung untuk rakyat bagi muslim saat itu. Umar dikenal sebagai pemimpin yang sangat merakyat. Pada kalanya beliau turun sendiri berpatroli melihat keadaan rakyatnya, mengecek kondisi. Kemudian prestasi yang dicapai oleh Umar bin Khattab yaitu munculnya pemerintahan Arab. Kemenangan bangsa Arab terhadap bangsa Persia merupakan pukulan berat bagi Persia, baik secara ekonomi maupun dilihat dari sudut politik. Sebab ketika itu Persia termasuk bangsa besar, sehingga ketika jatuh ke tangan Arab, mereka kehilangan kedudukan sebagai raja dan seluruh harta kekuasaannya dikuasai oleh pemerintahan Arab. Yang selanjutnya yaitu pembangunan kota baru. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai khalifah yang berani dan dermawan. Adapun cara beliau mendirikan kota baru adalah pertama, membangun masjid dan pengadaan air minum, kemudian kantor-kantor pemerintahan. Dari sinilah daerah tersebut berangsur-angsur menjadi kota dan sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian lembaga perpajakan. Sebenarnya konsep perpajakan secara dasar berawal dari keinginan Umar untuk mengatur kekayaan untuk kepentingan rakyat. Kemudian secara teknis beliau banyak memperoleh masukan dari orang bekas Persia. Sebab ketika itu Raja Persia telah mengenal konsep perpajakan yang disebut sijil, yaitu daftar seluruh pendapatan dan pengeluaran diserahkan dengan teliti. Hambatan yang dialami oleh Khalifah Umar bin Khattab yaitu penaklukan Syria yang pertama, kemudian penyerangan Yerusalem, kemudian pertempuran yang ketiga yaitu pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan.
Karakteristik kepemimpinan Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, situasi sudah aman, kemakmuran sudah tercapai di segenap lapisan masyarakat. Dalam kondisi seperti itu, karakter pemimpin yang soleh, penyantun, dan sabar sangat diperlukan. Dengan karakter seperti Khalifah Utsman bin Affan, kemakmuran rakyat tercapai baik secara jasmani maupun rohani. Beliau juga dikenal sebagai orang yang familiar dan humanis, namun kemudian karakter yang seperti itu malah berdampak kurang baik, yaitu munculnya nepotisme dalam kepemimpinan Utsman bin Affan. Kemudian prestasi yang dicapai oleh Khalifah Utsman bin Affan yaitu yang pertama, Mushaf Utsmani. Kebijakan Utsman yang paling populer adalah mengkodifikasi Al-Quran. Pada masanya Al-Quran dibukukan dan biasa oleh kalangan ahli Quran disebut Mushaf Utsmani. Kemudian selanjutnya yaitu perluasan wilayah. Selain 1 tahun awal pemerintahan, Utsman menumpas berbagai pemberontakan di sejumlah daerah. Yang selanjutnya yaitu distribusi jabatan gubernur. Ketika telah dibaiat dan resmi menjadi khalifah, Utsman memberhentikan pejabat gubernur lama dan menggantinya dengan pejabat baru dan kerap berasal dari kalangan klan. Selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dimanfaatkan oleh sanak saudaranya dari keluarga besar Bani Umayyah untuk menjadi pemimpin di daerah. Khalifah Utsman bin Affan dituduh sebagai orang yang boros mengeluarkan belanja dan kebanyakan diberikan kepada kaum kerabatnya. Kemudian lemahnya karakter kepemimpinan Utsman menjadikan kekuatan dan kekuasaannya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Karakteristik kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, beliau dikenal sebagai khalifah yang pemberani, cerdas, pandai berperang, dan pandai menulis. Beliau juga seorang orator ulung. Sebagai masa peralihan dari Khalifah Utsman bin Affan ke Khalifah Ali bin Abi Thalib, kekacauan kembali terjadi. Dalam negara seperti itu, karakter kepemimpinan yang sangat tegas dan mengutamakan kebenaran sangat diperlukan. Khalifah Ali bin Abi Thalib mempunyai karakter itu untuk mengatasi kekacauan. Kemudian prestasi yang dicapai oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu yang pertama, mengganti pejabat yang kurang cakap. Khalifah Ali menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang cakap dalam bekerja. Selanjutnya, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Pada masa Khalifah Utsman, banyak kerabatnya yang diberi fasilitas negara. Khalifah Ali memiliki tanggung jawab untuk membereskan permasalahan tersebut. Beliau menyita harta para pejabat tersebut yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian yang ketiga, memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa Khalifah Ali, wilayah Islam sudah mencapai India. Pada saat itu penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca. Hal itu menyebabkan banyak kesalahan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Kemudian Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abu Aswad Ad-Du'ali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu bidang pembangunan. Khalifah Ali membangun kota Kufah secara khusus. Pada awalnya kota Kufah disiapkan sebagai pusat pertahanan oleh Muawiyah, akan tetapi kota Kufah kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya yaitu hambatan yang dihadapi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pada masa beliau, hambatan yang dihadapi yaitu terjadi perang saudara, terjadinya perpecahan politik menjadi 3 golongan, yaitu kelompok pelindung Ali, kelompok Muawiyah, dan kelompok. Penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum